Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Ahok semakin bersinar, membuat Capres 2024 dari negara api kebakaran celana. Ditulis oleh T. Nugroho dari siwa.com. Siapa suruh pelihara singa? Mungkin kata-kata tersebut layak saya ucapkan kepada orang atau pihak yang sekarang sedang kebakaran celana karena Ahok mulai berbicara tentang kebobrokan yang terjadi di Pertamina. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ahok tentang Pertamina itu ada benarnya. Bahkan saya rasa hal tersebut dia ucapkan karena niat tulus untuk memperbaiki Pertamina. Tapi ya tidak kaget juga ketika Ahok mulai berbicara. Kemudian secara tiba-tiba dan dalam waktu yang sangat singkat, pasukan kadrun dari negara api tiba-tiba datang dan menyerang. Entah para pasukan kadrun dari negara api tersebut masih merasa kesal karena kegemilangan kinerja Ahok dulu ketika menjabat sebagai gubernur DKI dan sekarang menjadi komisaris utama Pertamina, atau karena perintah dari calon presiden 2024 dari negara api yang mungkin merasa terganggu dengan pernyataan Ahok tentang kondisi jeroan Pertamina dan terkait pernyataan Ahok yang katanya ingin Kementerian BUMN dibubarkan. Saya angkat topi kepada Ahok karena berani bersuara lantang seperti itu. Sejatinya banyak orang yang berpikiran kritis, pintar, dan berhati tulus seperti Ahok di negeri ini. Tetapi sayangnya untuk masalah keberanian bersuara, sampai sekarang masih belum ada yang bisa menyaingi Ahok. Menyamainya pun sepertinya susah. Bayangkan saja, Ahok sekarang ini posisinya sebagai komisaris utama di Pertamina. Tetapi di depan media dia berani mengungkapkan hal-hal seperti itu. Dengan fakta-fakta seperti itu, maka sudah jelas terlihat bahwa Ahok tidak takut kehilangan jabatan. Mungkin dalam benak Ahok yang penting dia benar, maka apapun di depannya akan dia terjang. Walaupun resikonya adalah dia akan digusur dari kursi komisaris utama Pertamina. Ahok itu adalah seorang idealis yang memang susah diatur kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika dulu dia menjabat sebagai gubernur DKI, sering sekali dia terlihat memarahi bawahannya karena teledor dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Rapat-rapat di lingkungan pemerintahan provinsi kala itu pun juga dibuat terbuka dengan live streaming melalui YouTube demi transparansi. Pun dengan sekarang ketika dia menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina, dia tidak berubah. Dia masih cerewet kalau ada yang tidak beres dengan hajat hidup orang banyak, apalagi kalau menyangkut masalah uang rakyat. Jadi jangan heran kalau keadaan menjadi seperti sekarang ini. Memang karakter Ahok seperti itu. Yang bisa menenangkan dia hanyalah kejujuran dan transparansi. Tetapi ketika kejujuran dan transparansi tak dia dapatkan di tempatnya, maka sudah pasti dia akan teriak. Lalu kalau dia diberhentikan dari kursi komisaris utama Pertamina gimana? Ya nggak apa-apa, karena kompetensi dan daya non-kompromi yang dimiliki Ahok jauh lebih tinggi dari hanya mengisi kursi komisaris utama Pertamina. Menjadi Menteri BUMN pun dia sangat mampu. Yang menjadi menarik adalah ketika Ahok melontarkan pernyataannya mengenai kondisi Pertamina dan tentang membubarkan Kementerian BUMN, tiba-tiba banyak sekali pasukan kadrun dari negara api datang menghampiri dan menyerangnya. Apakah para kadrun tersebut sekarang sudah menjadi pasukan elit pimpinan Capres 2024 dari negara api kok sebegitunya menghantam Ahok? Dengan adanya fakta yang diperlihatkan kepada kita terkait polemik yang dilontarkan oleh Ahok kepada publik ini, maka kita menjadi semakin tahu, semakin paham, dan semakin mengerti ternyata sekarang kadrun sudah menjadi pasukan elit Capres 2024 dari negara api. Jadi apapun yang seakan atau terlihat menyerang Capres 2024 junjungannya akan segera dihantam balik dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang bermakna pembusukan karakter. Ada juga salah satu pembantu Capres 2024 asal negara api yang sok bijak dengan mengungkapkan statement bahwa lebih baik persoalan tersebut diselesaikan di dalam, tidak perlu dilontarkan ke publik. Lah, emangnya kenapa kalau Ahok melontarkannya ke publik? Takut citra Capres 2024-mu menjadi jelek karena terbongkar? Ketika Ahok sudah mulai berani bersuara lantang seperti itu, saya meyakini betul bahwa memang ada yang tidak beres di dalam organisasi tersebut. Saya rasa kita semua harus sangat konsen mengenai hal ini. Karena bagaimanapun banyak sekali dana PEN yang disalurkan melalui regulator dari organisasi tersebut. Jangan sampai nantinya itu malah akan menjadi legasi yang buruk suatu hari nanti. Presiden saja wakilnya cuma satu, tapi malah ada menteri yang wakilnya ada dua. Istimewa, bin menyedihkan. Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar?
Itu BUMN juga. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Ahok masih menakutkan, ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan telah habis. Nyaris mustahil dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Namun ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik, orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan rakyat. Oleh sebab itu, karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Double minoritas yang dimiliki Ahok menjadi kunci untuk menghabisinya. Ahok diserang bukan kinerjanya, melainkan etnis dan agamanya. Pilkada DKI 2017 adalah bukti betapa kejamnya politik SARA, betapa jahatnya politik sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya tidak lagi punya posisi tawar yang kuat seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok hanya punya jabatan sebagai komisaris utama. Meskipun gajinya tinggi, namun wilayah kerja Ahok hanya seputar Pertamina. Dia tidak boleh ikut campur urusan orang lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya. Dia tidak lagi ikut campur urusan DKI Jakarta. Padahal biasanya sang mantan itu suka cerewet dan membanding-bandingkan seperti SBY yang kadang masih suka merecoki pemerintahan Jokowi. Ahok hanya fokus bekerja di Pertamina. Hanya saja Ahok tipe orang yang paling tak bisa diam melihat kebobrokan di depan mata. Dia tidak mau bekerja sama dan berkompromi dalam hal yang merugikan negara dan rakyat. Pantang bagi Ahok melakukan hal tersebut. Lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Seperti biasanya, Ahok kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan Ahok buka dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia memisalkan jabatan Direktur Utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji 100 juta rupiah lebih dicopot. Berikut pernyataan Ahok. Masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin, gaji sekian tahun gaji pokok bisa 75 juta rupiah. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih. Papar Ahok dikutip Selasa 15 September. Meskipun posisinya hanya komisaris utama Pertamina dan sebenarnya tidak merugikan secara langsung lawan-lawan politiknya di Pilkada DKI 2017, namun sepertinya Ahok masih dianggap menakutkan dan berbahaya. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang seperti kebakaran jenggot dengan kritikan Ahok. Andri Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari jabatan komisaris utama PT Pertamina Persero. Andri menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ahok juga menyebut kalau dirinya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini. Ahok dengan lantang menyebut kadrun sebagai kelompok yang suka demo. Ucapan Ahok ini yang langsung menjadi santapan Fadlizon yang langsung bernyanyi di akun Twitternya. Orang yang dikenal sangat getol mengkritik pemerintah ini menyebut ungkapan Ahok sebagai tindakan rasis dan memecah belah. Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah, atau mungkin memang sengaja, tulis Fadlizon dalam cuitannya. Bahkan, pendakwa Hilmi Firdausi sampai menceramahi Ahok gara-gara menggunakan terminologi kadrun ketika mengkritik tata kelola internal Pertamina. Saya kira cuma buzzer yang ngomong kadrun, ternyata selevel komut BUMN yang digaji besar pun rasis sekali. Anda ditugaskan bawa perusahaan untuk besar, bukan rugi besar. Apalagi cuma sekedar mulut besar. Ayolah, coba bicara yang baik. Minimal waktu belum berprestasi, Anda tak membuat gaduh negeri, kata Hilmi. Tidak mau ketinggalan, Roy Suryo juga ikut berkomentar. Tips begini ini kalau dalam kearifan lokal bahasa daerah disebut sebagai durung dadi uwong sebab orang genah, mesti isone mung kokean polah lan gawe bubrah. Yang artinya belum jadi manusia karena tidak benar. Pasti bisanya cuma kebanyakan tingkah dan bikin rusak, kata Roy Suryo. Ketika beberapa orang yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan Pertamina seperti Andri, Fadlizon, Ustadz Hilmi, bahkan Roy Suryo, lalu mereka marah dengan kritikan Ahok ke Pertamina, saya kira hal ini menjadi bukti bahwa Ahok masih begitu menakutkan. Meskipun sudah pernah dipenjara,
Karir politiknya sudah dihabisi dan sekarang hanya menjadi komisaris utama Pertamina. Saya kira Ahok masih begitu ditakuti. Sinarnya tak pernah redup sampai kembali terus coba dipadamkan oleh lawan politiknya.